Perkenalkan, nama saya Disiana Britisia Pokpahan. Saya dari kelas BK5C, Program Studi Perbankan dan Keuangan. Di sini saya ingin menampilkan hasil persentase tugas akuntansi saya dan dosen pengampu ialah Ibu Rina Walmiati Mardi SE AKMSI. Selamat menyaksikan semuanya. Akuntansi, komitmen, dan kontingensi. Yang pertama, komitmen. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Jenis-jenis komitmen yang pertama itu ada komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu pihak bank dan lainnya. Yang kedua itu adalah komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dan pihak lainnya. Di sini juga saya ingin menjelaskan tentang pencatatan komitmen dalam laporan keuangan. Transaksi komitmen belum mempengaruhi posisi dan neraca maupun pendapatan dan biaya. Oleh sebab itu transaksi komitmen harus dicatat oleh bank di luar pos-pos neraca. Tempat pencatatan transaksi seperti ini adalah rekening administrasi, pos administrasi. Komitmen ini pada tanggal jatuh waktu akan berubah menjadi transaksi yang akan merubah neraca dan pos pendapatan biaya. Standar Keuangan Akuntansi Perbankan di Indonesia atau SKAP mewajibkan bank untuk mencatat transaksi komitmen ini secara single entry. Karena pada tanggal laporan keuangan harus terlihat jelas komitmen bersih dari suatu bank. Transaksi-transaksi yang termasuk komitmen. Yang pertama itu ada fasilitas pinjaman yang diterima, meliputi fasilitas pinjaman yang akan diterima oleh bank dari bank lain ataupun dari pihak lain dan belum dipergunakan pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Nilai komitmen yang disajikan adalah sejumlah nilai nominal penarikan atau pelunasan atas fasilitas sesuai dengan kesepakatan yang telah terutang dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut. Yang kedua ada fasilitas kredit yang diberikan. Adalah fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabah dan masih berlaku untuk digunakan nasabah. Yang ketiga adalah kewajiban pembelian kembalian aktiva bank yang dijual dengan syarat repo. Ini adalah kewajiban bank untuk memberikan kembali aktiva bank pada waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian seperti transaksi dalam valuta asing atau swap. Yang keempat ada letter of credit yang tidak dapat dibatalkan. Ini berupa dokumen yang dibuka dengan syarat tidak dapat dibatalkan. Yang kelima ada akseptasi wesel impor atas dasar LC berjangka. Adalah komitmen bank untuk melakukan pembiayaan kepada pihak terkait yang diberikan dalam bentuk penandatanganan terhadap wesel-wesel import yang ditarik atas dasar LC berjangka yang diterbitkan bank. Yang keenam ada transaksi valuta asing tunai atau SPOT yang belum diselesaikan. Adalah komitmen bank yang bersifat tagihan atau kewajiban yang timbul karena transaksi falas tunai. Dan yang ketujuh ada transaksi berjangka valuta asing atau forward future yang masih berjalan. Tagihan atau kewajiban yang timbul dari transaksi berjangka falas dicatat dan disajikan sebesar tagihan atau kewajiban bank. Saldo tagihan atau kewajiban berjangka dalam falas dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah tanggal laporan. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan mengenai laporan komitmen. Laporan komitmen adalah laporan suatu kewajiban bagi bank yang melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. Tujuannya itu untuk alat kontrol bagi bank yang bersangkutan dalam mengelola aktiva dan kewajiban termasuk dalam pengelolaan alat likuid untuk memenuhi kewajiban yang diperkirakan akan terjadi beberapa hari atau bulan yang akan datang yang akan dikaitkan dengan tagihan yang akan diterima. Waktunya itu laporan komitmen dibuat setiap tanggal laporan bersamaan dengan pembuatan neraca dan laporan laba rugi. Isi pada laporan komitmen adalah merinci seluruh kewajiban dan tagihan komitmen yang dimiliki oleh suatu bank. Manfaatnya
dapat diketahui apakah bank memiliki suatu kewajiban atau tagihan bersih dari sejumlah komitmen yang telah ada. Dan mengenai kontingensi, yang kedua, yaitu kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru terselesaikan oleh terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Penyajian dalam laporan keuangan, transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi perusahaan. PSAK nomor 31 mengatur masalah kontingensi ini. Kontingensi harus disajikan sedemikian rupa sehingga bila dikaitkan dengan pos-pos aktiva dan pasiva dapat menggambarkan posisi keuangan bank secara wajar. Kontingensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal laporan, tetapi has dan kurs dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati oleh nasabah terpenuhi. Kontingensi tersebut dapat bersifat tagihan atau kewajiban baik dalam rupiah maupun falas. Azas konservatif dalam kontingensi. Penyisihan suatu rugi kontingensi dapat dilakukan pada perhitungan rugi laba apabila kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama itu, terdapat petunjuk kuat bahwa telah terjadi penurunan nilai suatu aktiva atau telah timbul kewajiban pada tanggal neraca. Yang kedua, jumlah kerugian yang dapat ditaksir secara wajar. Jenis transaksi kontingensi adalah garansi bank, letter of credit yang dapat dibatalkan atau revocable yang masih berjalan, transaksi opsi valuta asing, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Transaksi tersebut dapat dilaporkan dalam laporan keuangan melalui rekening administratif yang dapat berupa tagihan maupun kewajiban. Berikut garansi bank. Garansi bank adalah sebuah bentuk garansi atau jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima atau penjamin apabila pihak bank tersebut memberikan bantuan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan agar dapat memperlancar transaksi yang sedang dijalankannya. Ada beberapa kegunaan garansi bank. Yang pertama itu ada tender dalam negeri. Yang kedua itu adalah perdagangan. Yang ketiga ada tender luar negeri. Yang keempat ada uang muka kerja. Yang kelima penanggungan biaya masuk. Yang keenam cukai rokok. Yang keenam pelaksanaan pembelian aktiva tetap. Akuntansi untuk garansi bank meliputi saat penerbitan dan jatuh waktu. Dalam jatuh waktu, bank dihadapkan pada dua situasi. Situasi yang pertama adalah apabila nasabah mampu melunasi sisa kewajibannya. Dan yang kedua, apabila terjadi uang prestasi. Uang prestasi meliputi banyak hal, yaitu yang pertama letter of credit. Letter of credit yang dapat dibatalkan atau revocable yang masih berjalan adalah jaminan dalam bentuk LC yang dapat dibatalkan dalam rangka impor dan ekspor atau lalu lintas perdagangan dan disajikan sebesar sisa jumlah LC yang belum direalisasi. Yang kedua ada valuta asing dan pendapatan bunga. Transaksi opsi valuta asing adalah transaksi yang melibatkan pembelian atau call option dan penjualan put option atas opsi yang telah diterbitkan oleh bank. Yang ketiga ada pendapatan bunga dan penyelesaian. Adalah perhitungan bunga dari aktiva produktif atau non-performing atau kurang lancar yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan. Berikutnya ada laporan kontingen. Dibuat setiap tanggal laporan yang akan menjabarkan posisi kontingen bank, apakah terjadi short atau long position. Berikutnya di sini saya juga ingin menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan di mana biasanya sering dilakukan audit atau lembaga pemerintah
akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak pembiayaan atau investasi. Laporan keuangan lengkap biasanya meliputi yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana. Yang kelima, ada catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tak terpisah dari laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur, laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Fungsi laporan keuangan. Investor dan analisis keuangan mengandalkan data keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan membuat prediksi tentang arah masa depan harga saham perusahaan. Salah satu sumber terpenting dari data keuangan yang diandalkan dan audit adalah laporan tahunan yang berisi laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh investor, analisis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. 3 laporan keuangan utama adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Komponen laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan modal, yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan sedikit mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah profit and loss statement, merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada suatu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen, dan membantu dalam mengambil keputusan. Dan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang berupa menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama suatu periode. Laporan posisi keuangan. Seperti namanya, laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dan yang keempat adalah laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang keempat yakni laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK merupakan bagian dari laporan keuangan atau entitas. Namun, catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan skala besar atau perusahaan yang sudah terbuka atau public companies. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya, sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri. Demikian hasil persentase yang dapat saya tampilkan pada hari ini. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih.